Pernah kebayang nggak kalau satu akronim aja itu bisa jadi kunci buat ngebuka cerita lahirnya sebuah negara? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu nama yang mungkin udah banyak dilupain, tapi penting banget, Nietzsche. Oke, coba kita bayangin ya. Perang Dunia Kedua di Pasifik baru aja kelar. Jepang menyerah kalah. Di seluruh Asia Tenggara itu jadi kayak kosong. Kekosongan kekuasaan yang gede banget. Dan pertanyaan paling penting buat Hindia Belanda waktu itu ya cuma satu. Siapa nih yang bakal ngisi kekosongan ini? Oke, kita kenalan dulu yuk sama pemain-pemain utamanya. Di satu sisi, kita punya Nietzsche. Mereka ini didukung penuh sama sekutu loh pemenang perangnya. Terus di sisi lain, lawannya bukan cuma sisa-sisa tentara Jepang. Oh bukan, ada kekuatan yang jauh lebih besar. Sebuah bangsa yang baru aja bilang, kami merdeka. Jadi, ini bukan sekedar mau ngambil alih wilayah lagi ya. Ini benar-benar tabrakan antara masa lalu, yaitu kolonialisme, dengan masa depan kemerdekaan. Oke, jadi kita mulai dari sini. Kekosongan kekuasaan. Begitu Jepang menyerah, tiba-tiba aja koloni yang segede Hindia Belanda ini nggak punya penguasa. Nah, momen genting inilah yang jadi titik awal dari semua cerita ini. Terus Nietzsche itu apaan sih sebenarnya? Jawabannya terus terang aja. Jelas banget. Nietzsche itu organisasi bentukan Belanda yang tujuannya cuma satu, balikin lagi pemerintahan kolonial mereka. Udah, itu aja. Jadi nggak ada abu-abu di sini. Mereka datang bukan buat jadi teman, tapi ya sebagai tuan tanah lama yang mau ngambil alih lagi propertinya. Nah, sekarang kita mundur sedikit ngomongin asal-usulnya Nietzsche. Unik banget loh. Rencana buat ngerebut kembali Hindia Belanda ini ternyata bukan dibikin di Jakarta atau di Belanda, tapi ribuan kilometer jauhnya, di Australia. Jadi, ini semua udah direncanain mateng-mateng dari jauh-jauh hari. Bulan April 1944, Nietzsche itu resmi berdiri di Brisbane. Terus puncaknya di bulan Desember, ada perjanjian super penting yang ditandatangani. Antara siapa? Antara Van Mook dari pihak Belanda dan Jenderal MacArthur dari Amerika. Dia ini panglima tertinggi sekutu di Pasifik loh waktu itu. Isi perjanjiannya simpel banget sebenarnya. Gini, pasukan sekutu pimpinan Amerika yang bakal maju perang. Nah, setiap kali mereka berhasil merebut satu wilayah dari tangan Jepang, wilayah itu langsung diserahin ke Nietzsche buat diurus pemerintahannya. Jadi kayak estafet gitu deh, udah diatur rapi siapa lari giliran keberapa. Awalnya sih semua kelihatan lancar jaya. Rencananya jalan, Nietzsche sukses mendarat, ngambil alih beberapa daerah. Tapi, nah ini dia, tiba-tiba ada perubahan komando di level paling atas sekutu. Dan perubahan ini ternyata mengubah segalanya buat Nietzsche. Pendaratan-pendaratan pertama mereka itu fokusnya di luar Jawa dan Sumatera. Jadi di daerah-daerah yang lebih tenang. Mereka berhasil tuh bikin pemerintahan sipil di tempat kayak Hollandia di Papua, Morotai di Maluku, sampai ke Tarakan dan Balikpapan di Kalimantan. Ya, sejauh ini kelihatannya Belanda di atas angin lah. Nah, catat tanggal ini, 15 Agustus 1945. Ini titik baliknya. Kenapa? Karena di hari inilah komando militer untuk seluruh wilayah Hindia Belanda resmi pindah tangan. Dan ini bukan cuma ganti nama di atas kertas ya, ini dampaknya gede banget. Jadi, ini dia perubahan besarnya. Komando pindah dari SWPA-nya Amerika yang pro banget sama Nietzsche ke CAC-nya Inggris. Nah, bedanya apa? Gini, Inggris waktu itu lagi pusing juga sama gerakan kemerdekaan di negara jajahan mereka, kayak di India. Jadi bantuin Belanda buat ngejajah lagi itu ya bukan prioritas mereka. Hasilnya, tiba-tiba aja pas Nietzsche mau masuk ke Jawa yang paling krusial, dukungan logistiknya lenyap. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya, momen di mana Nietzsche ditolak mentah-mentah. Jadi, pas mereka akhirnya sampai di pusatnya Hindia Belanda, mereka baru sadar, mereka telat. Situasinya udah beda banget. Jadi, bulan September 1945, rombongan pertama Nietzsche nyampe di Batavia, alias Jakarta. Mereka datang dengan pede banget, mikirnya ya bakal sama kayak di pulau-pulau lain, tinggal ambil alih kendali, beres. Mereka udah siap langsung kerja gitu. Tapi, kenyataan di lapangan beda total. Yang mereka temuin bukan kekosongan, bukan sama sekali. Yang mereka hadapi adalah sebuah negara baru yang udah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, buat para pejuang kemerdekaan Indonesia, Nietzsche ini bukan penyelamat atau pembebas. Mereka ini ya penjajah. Penjajah yang mau balik lagi.
Dan di bagian akhir cerita ini, kita bakal lihat sesuatu yang menarik, yaitu gimana sih kepanikan dan hilangnya kekuasaan itu kelihatan cuma dari gonta-ganti nama. Jadi Belanda ini coba buat rebranding, tapi ya setiap ganti nama malah makin kelihatan kalau mereka gagal. Coba deh perhatiin perubahannya. Pertama, namanya Nica. Wah, ini sih nama yang terang-terangan banget kolonialnya kan? Nah, karena perlawanannya keras banget, di bulan Januari 1946, mereka ganti nama jadi Amacap. Biar apa? Biar kedengeran lebih netral, numpang di bawah nama besar sekutu. Pas Inggris cabut di bulan Juni 1946, mereka harus ganti nama lagi. Jadi Dinas Administrasi Sementara. Dari nama yang gagah jadi sementara. Kelihatan kan, setiap ganti nama itu sebenarnya satu langkah mundur. Intinya apa? Intinya, gonta-ganti nama ini bukan strategi cerdas, sama sekali bukan. Ini tuh tanda keputusasaan. Ini semacam pengakuan pahit bahwa mimpi mereka buat balikin Hindia Belanda yang dulu itu ya lagi hancur lebur di depan mata mereka sendiri. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Gimana sebuah akronim bisa nyeritain semuanya? Ya ini dia jawabannya. Kisah Nica. Dari yang awalnya dibentuk dengan super pede di Australia, sampai akhirnya panik gonta-ganti nama di Jakarta, itu sebenarnya adalah bab pembuka dari Revolusi Indonesia. Lewat satu akronim ini, kita bisa lihat gimana rencana kolonial yang udah disusun serapi apapun bisa hancur berkeping-keping kalau udah berhadapan sama satu hal, semangat sebuah bangsa yang pengen merdeka.